Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Hayu urang sasarengan manjatkeun syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparingan, anu parantos ngagerakan hati urang, ngagerakan pikiran urang, kulantaran kitu urang dipasihan kegiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo ngalaksanakeun parentahna. Pada hari ini kita membahas tentang pendidikan kewarganegaraan ya, bab 1 ya. Tujuan belajar dan intisari daripada bab 1 ya. Pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Ya. Apa yang dimaksud kepribadian Indonesia adalah tidak lain yang bersandar, pribadi yang bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Membangun rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Ya, belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia Indonesia, belajar membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Teman-teman mahasiswa, ya, kita mencoba untuk menggali ya, tentang bagaimana hidup sebagai bangsa Indonesia. Intisari daripada pendidikan kewarganegaraan adalah mengerti hak dan kewajiban ya sebagai negara dan hak dan kewajiban negara itu sendiri ya. Kewajiban warga negara adalah hak negara. Hak negara adalah kewajiban warga negara. Misalnya pajak ya. Pajak itu bagi warga negara adalah kewajiban. Bagi negara ada hak ya, yang harus diperoleh untuk mengatur warga itu sendiri. Ya, seperti pajak kendaraan itu untuk bikin jalan. Jadi, jalan yang dibangun oleh
negara sesuai dengan jenis jalan, jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, itu sudah ada tuh sumber penerimaannya. Kalau kita lihat KDM ya, menganalisis sesuatu yang sudah luar biasa tuh. Sesungguhnya sumber penerimaan untuk memperbaiki jalan itu sangat besar. Cuma mungkin karena dipergunakan untuk yang lain, maka jalan-jalan itu rusak ya. Seperti itu. Ini contoh ya, contohnya. Ya. Sebagai warga negara yang hebat, maka dia akan selalu berpikir apa yang disumbangkan dirinya buat negara. Jadilah dia tokoh ya, seperti bagaimana Bung Karno dan kawan-kawan berjuang begitu ya untuk Indonesia merdeka. Nah, itu namanya tokoh. Tentunya tidak hanya Bung Karno ya, Bung Hatta, Sahril, Natsir dan sebagainya. Cuma yang dijadikan tokoh utama itu adalah Bung Karno. Bung Karno itu adalah pemimpin besar bangsa Indonesia ya. Pemimpin itu kata sifatnya kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, untuk mengarahkan, untuk mempengaruhi. Nah, itu ya. 3 hal tuh. Menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi. Nah, kalau menggerakkan itu hanya bergerak aja ya. Kalau mengarahkan itu pada satu tujuan tertentu, pada tempat tertentu. Nah, kalau mempengaruhi itu hasilnya adalah perubahan ya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu dengan sukarela mengikuti pemimpinnya. Nah, itu ya. Bagaimana supaya orang menjadi pemimpin? Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa ya. Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa. Ya, tafsir salah satunya adalah bahwa pemimpin itu adalah orang yang berjuang, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang dipimpinnya. Pemimpin adalah orang yang memberi sesuatu kepada yang dipimpinnya. Ya. Itu Quran. Jadi Quran itu betul-betul menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Masalah apapun, prinsip-prinsip dasarnya ada di dalam Quran. Ingin jadi pemimpin? Nah, itu. Surat An-Nisa ayat 34. Ba'dohum ala ba'lin anfaqu min amwalihim. Siapapun yang banyak memberi kepada orang lain dan dia punya kelebihan, maka dia pasti akan menjadi pemimpin. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam berkaitan dengan kepemimpinan? Itu Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa? Ciri-cirinya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Nah, itu ya. Tuh. Artinya apa? Islam mengajarkan, memberikan, membolehkan umatnya untuk punya keinginan dan berdoa menjadi orang yang takwa. Artinya apa? Tingkatkan ketakwaan aja. Ya, hadirkan ciri-ciri orang yang takwa itu di dalam diri kita. Itu selaras dengan yang tadi itu, memberi ya.
Salah satunya ciri adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu 134. 135-nya ciri orang yang bertakwa ketika berdosa lalu dia langsung ingat sama Allah, minta ampun dan tidak mengulangi apa yang diperbuatan itu, ya, menganiaya diri sendiri, itu disebutnya dalam Quran. Ya, memberi itu hubungannya erat sekali, ya. Ini kembali lagi ke PKN, ya, sekali lagi belajar tentang PKN pada dasarnya ada belajar tentang keindonesiaan yang berdasarkan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Bagi umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa adalah menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, runtutannya itu panjang. Ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin di antara kamu. Ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada pemimpin jika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpinnya itu melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak wajib diikuti. Bagi umat yang lain silahkan, ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, Islam itu seperti itu. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang menjunjung tinggi agama sesuai dengan pilihan agamanya masing-masing. Membangun rasa kebangsaan. Mencintai tanah air adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran di negara kita. Sebagai warga negara tentunya harus berusaha untuk terbangunnya keadilan dan kemakmuran, ya, menjadi milik semua bangsa Indonesia. Pemirsa, oleh karena itu seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen. Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Ya, sesungguhnya negara Pancasila, kalau kita lihat sila yang keempat, bukan negara demokrasi, tapi negara musyawarah. Apa bedanya demokrasi dengan musyawarah? Ya, kalau musyawarah itu membicarakan sesuatu, keputusan diambil dari sesuatu yang terbaik, bukan yang pilihan orang terbanyak. Kalau demokrasi itu terbanyak, ya. Apa ukurannya terbaik? Yaitu nilai-nilai yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Ya. Apa yang disepakati itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar bisa berubah. Ya, di amandemen tahun 99. Nah, menurut Undang-Undang Dasar yang sekarang adalah hanya NKRI saja itu, pasal 37. Yang tidak boleh dirubah. Itu tertulisnya begitu. Ya. Hanya negara Kesatuan Republik Indonesia saja yang tidak boleh dirubah. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut.
Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Apa itu konsep? Konsep itu draft ya. Draft tentang pemikiran sesuatu ya. Urgensi itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Itu yang pertama ya. Apa itu cerdas? Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Masalah yang dalam kehidupan itu diantaranya adalah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kembali lagi, kebutuhan hidup itu salah satunya adalah teori Abraham Maslow. Ya, itu kemana-mana dibawa tuh. Ya, bahwa setiap manusia, kalau setuju ini Abraham Maslow kan manusia, boleh setuju boleh tidak. Itu berdasarkan penelitian ya, pada umumnya manusia itu akan mengejar kebutuhan yang paling mendasar, yaitu sandang, pangan, papan, dan seks, sesuai dengan agamanya masing-masing. Bisa makan, punya rumah, punya baju, yaitu sandang, pangan, papan, dan kebutuhan seks yang sudah waktunya. Ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan yang pertama, maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang kedua. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan rasa aman. Ya. Rasa aman di mana dia tinggal, di rumahnya, di masyarakat, di tempat kerja. Ya. Semua ingin rasa aman, tidak merasa terganggu, ya, atau stres karena merasa tidak nyaman. Ketika kebutuhan yang pertama dan kedua terpenuhi, maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu social need. Apa itu social need? Ya, penghargaan bahwa dirinya itu diakui keberadaannya di dalam masyarakat, di rumah, di kantor, dimanapun dia ketika itu berada. Setelah itu terpenuhi, maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang keempat, yaitu prestise. Jadi simbol-simbol status sosial. Kalau di kantor semakin tinggi jabatannya, maka akan semakin besar ruangannya, semakin bagus kendaraan inventarisnya kalau ada, ya, dan sebagainya. Kemudian yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri, ya. Jadi setelah 4 kebutuhan terpenuhi, maka dia keberadaannya itu menjadi legenda, ya. Kalau dalam bahasa Islam itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, ya, bagi orang lain. Kalau dalam konsep amal soleh itu adalah suatu amal kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu namanya amal soleh. Nah itu ya. Jadi kembali lagi, cerdas itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Yang utama adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua,
menanya atau bertanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah intinya bahwa setiap warga negara melaksanakan kewajibannya dan berhak memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Jadi tahu hak dan kewajibannya, dan dia terus berusaha sedapat mungkin, ya, bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Nah, kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang melebihi rata-rata orang, maka dia akan menjadi tokoh. Itu ya. Kemudian yang ketiga, menggali sumber historis, sejarah, sumber sosiologis, ya, kemasyarakatan, kemudian politis tentang pendidikan Pancasila. Jadi bagaimana sejarahnya tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kemudian yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan, ya. Bahwa sejarah negara bangsa Indonesia itu penuh dengan dinamika, ya, jatuh bangun, ya. Ekonomi pertumbuhannya fluktuatif, ya, bisa bagus, bisa turun, tergantung kekuatan negara di dalam menghadapi tantangan zamannya. Kemudian yang kelima adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, ya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, itu sering digaung-gaungkan itu bahwa Indonesia emas itu 2045. Ya, benar beli ke. Ya, itu. Semakin ke depan, semakin tantangannya semakin hebat. Ya, diperlukan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang keenam, merangkum tentang hakikat dan pentingnya kewarganegaraan. Yang ketujuh, untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada bagian akhir disediakan praktek kewarganegaraan. Jadi praktek berwarganegara. Sebentar ya. Bu, Riri telepon, Bu. Bu. Dibunyiin coba hari di rumah teh. Ya, saya kira itu ya. Oke.